Hanya link. Saya lagi sakit teman-teman. Maaf ya kalau kurang semangat. Lemes aja ya, padahal udah 2 hari saya lemes. Tapi semoga aja saya kuat lah. Oh, jomblo nggak kak? Kenapa nanyain kayak gitu? Udah promonya kak. Kode promonya Kak Putri teman-teman. GWS kak, iya terima kasih. Sudah punya Minja. Mana? Kita akan mulai di 19.05 ya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Malam semuanya. Saya mulai dulu ya. Saya opening biasa. Oke, selamat datang teman-teman di live class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live class jadi ASN yang keberapa ya, entah banyak ya. Di hari ini kita akan belajar TKP bersama Kak Putri Aulia dan ditemani sama saya sebagai MC utama ya. Nama saya yang ingin berkenalan, sebelum kenalan nama saya Kak Mince atau Mince saja. Nama ininya ya, nama panggungnya Mince. Tapi kalau nama saya Kak Hilmi aslinya, jangan dipanggil Kak Hilmi ya. Tapi saya kan seumuran sama kalian kayaknya. Tewi freak dong. Latsol. Oh, free Latsol. Kan sekarang tryout kalau nggak salah ya. Ya tunggu aja ya. Untuk free-nya tunggu aja. Jadi sabar. Kalau misal nggak mau free, beli langsung paket atau enggak. Kalau misalkan nih ya, kamu pengen banget nih paket tapi nggak punya duit, kamu bisa storykan live class ini nih dengan semenarik mungkin, sebagus mungkin, secepat mungkin tagnya. Jangan lupa tag jadi ASN Instagramnya ya. Wah, dia itu langsung kamu misalkan menang, kamu dapat 1 tahun paket premium di jadi ASN. Jadi banyak banget ya. Tapi ini khusus teman-teman yang rekamnya via Zoom. Yang misalkan kelihatan kan ya kalau ngerekamnya via TikTok ataupun di YouTube nggak ada zoom-zoomnya ya. Min ngelacol saya 90 kok di IG 200 ya, on proses ya teman-teman ya. Jadi nggak belum dibuka semuanya gitu, on proses. Apakah semuanya udah dibuka? Apakah semuanya udah dikerjakan? Kalau yang udah premium kalah yang menang dapat apa? Oh, nanti ya. Ada sesinya lah yang premium dapat apa ya. kita bagi-bagi dulu sih yang non premium. Ya berkahnya dapat. Kan dapat udah benefitnya banyak banget. Mas Zaze nggak dapat apa-apa. Jam berapa Min? Kalau kita mulai di 19.05. Untuk mulai telat login aku soalnya ya. Mentornya yang cakep siapa Min? Cakep dari mana dulu nih? GGMU Min ya, GGMU. GGMU. Kenapa saya pakai baju merah GGMU? Jangan bilang dapat ilmu dari kemarin sudah dapat ilmu di jadi ASN. Kakak bilang, Kak bisa bilang awal nggak? Kakak berapa harganya? Oh, kalau harganya harga awal kan di angka 600.000, terus di diskon jadi 179. Kalian pakai kode promo yang ada di live class hari ini, di kode promo Kak Putri kalian mendapatkan tambahan lagi diskon, jadi double diskon ya. Jadi mantap banget. Kode promonya Kak Putri untuk malam hari ini. Harapan saya untuk tes CPNS tahun ini semoga formasi yang saya lamar tidak bersaing dengan seluruh member jadi ASN. Kalau pasti sih bakal banyak yang sama sih. Kita mah bukan ini ya, malah kita pengennya bukan saling menjatuhkan ya. Teman-teman jangan berpandangan kalau teman-teman yang di JDSN saling menjatuhkan, tapi kita saling bersama masuk gitu kan. Kursinya juga kalau misalkan satu formasi kan nggak satu tapi beberapa ya. Jadi mohonlah mindset harus positif. Jadi teman-teman wajib tuh namanya kita bareng-bareng gas ya. Ya, kita bareng-bareng bersama masuk ke CPNS ya. Jangan kayak saya nggak mau kalah, saya nggak mau gini-gini gitu. Kak Minca ASN di mana? Saya nggak ASN.
19.05 min ya kan pre free. Jadi bisa naik. Apa nih guys ngantri sembako. Kak boleh minta linknya. Kode promonya Kak Putri untuk malam hari ini. Diskon 20. Diskon 15 Kak. Bang P3K harus honor dulu ya. Iya Kak, kalau P3K tuh harus minimal ada pengalaman ya. Ya udah lewat nih, udah saya mulai malah. Ya, aku tulis Kak Putri ya benar kayak gitu aja. Kak Putri underscore enggak Kak Putri semuanya. Huruf gede. Tapi di aku 199 bukan 179. Wah, ya belum diupdate kah? Dia saya kena total 193. Belum ya? Asli mah udah ada kok. Ada postingan terbaru kan ya? Enggak salah. Nah, kebiasaan jawabnya deh. Kalau anak premium jangan jawab di kolom komentar ya. Menyedihkan kalau jawab di kolom komentar. Wih, mantap. Yuk lanjut. Lelet Kak. Saya premium Kak. Ya jangan lewat di komentar ya. Lewat Kahoot aja. Kalau emang nggak bisa Kahoot Kak, teman-teman bisa nggak usah ngejawab. Kak IG-nya apa? Saya mau follow. Sawah besar R-nya 2. Tuh, ada tryout gratis, teman-teman yang pengen nyobain tryout gratis bisa kok. Ya, mau yang di TikTok ataupun di YouTube ataupun di Zoom di minggu ini masih ada ya tryout gratis sampai tanggal 27 Februari. Lumayan tuh. Nanti mungkin ada latsol ya. Nanti juga ada latsol. Jadi gaskin saja. Ini BUMN nih belum. Oh, belum launch ya. Belum launch. Oh, udah. Program eksekusi super intensif. Tuh 175. Saya kecilin deh. Nih 175. Udah ada yang baru. Lewat premium via aplikasi ya. Kan sudah premium kenapa nggak boleh lagi di komentar? Kan biar tahu maksudnya kan kita kan setiap pretest wajib pakai Kahoot. Tumben langsung mulai biasanya jam 7 lewat. Kenapa? Ya tergantung saya ya. Ya ini teman-teman udah yang sekarang hari ini ada 175 dari harga 600.000, 175 dikurang lagi kalau misalnya pakai kode promo Kaputri itu dikurang lagi 175 dikurang 12.000. Jadi lebih murah lagi ya. Grab it fast ya karena paket live class itu maksudnya paket kode promo ini yang ada di live class ini cuman bisa dilakukan ataupun diakses saat live class. Mending check out dulu nanti baru bayar gitu. Ada loker kami di Jadi ASN kemarin ada. Tapi sekarang udah nggak ada. Agak lawannya Biawak Batam ya. Ya dari kemarin Biawak Batam tuh emang aneh. Apa tuh keren banget ya. Kak kode promonya apa Kak? Kode promonya adalah Kak Putri dengan promo 12K untuk hari ini. Jadi kode promo tuh bakal berbeda setiap harinya dan itu Kahootnya nggak jalan Kak. Ini potongan 50 ke hari apa? Tergantung harinya ya. Kalau premium ada record zoomnya malam ini ada kok. Jadi kalau misalkan teman-teman yang premium kalian bisa nonton rekaman ulangnya setelah 1 jam live class ini beres.
Maksudnya 1 jam setelah live class ini beres dari sesi 2 ya mulainya. Biawak Batam di nomor pertama. Hebat ya. Kak Putri, kakak coba nih. Saya cobain ya. Saya nyobain nih. Saya nyobain. Bisa diakses kapanpun Kak. Boleh sampai kapanpun. Yang penting si ininya. Siapanya sih? Si masa aktifnya masih ada. Itu aja. Kak minta link quiznya. Pilihan paket mana yang bagus? Yang CPNS 1 tahun itu udah lumayan bagus ya. Iya, udah bagus kok. Yang harganya 179. Ini jadi ASN. Saya pakai iOS-nya, iOS. Jadi ASN. Nih. Tuh, gede banget ya layarnya. Aduh. Nah, saya pakai iOS nih ya. Oke, sudah pakai iOS. Karena saya sudah premium ya. Nah, teman-teman tinggal klik pembelian aja. Terus nanti kalian paket Bimbel CPNS program eksklusif intensif yang paling atas. Nah, ini harganya yang 175. Ya. Nih, tuh udah di paling bawah nih 175. Paket apa yang bisa dijawab lewat komentar? Maksudnya gimana? Aku beli 250-an anjir tuh. Aduh. Min kalau perpotongan untuk yang mau perpanjang berapa Min? Lebih murah ya? Aku udah beli 50k sebelumnya, mau upgrade sih tinggal nambah. Bisa sih, bisa. Kak Putri mana ya? Ada. Kak tunjukin dong cara jawab soal tanpa di kolom komentar. Cara jawab soalnya lewat Kahoot. Ya, tinggal beli ya. Cara tinggal beli, terus klik beli. Nah, dari beli ini makin hemat tambah dengan diskon. Nah, kode promonya tambahin deh. Masukin kode nih di ujung atas. Tinggal masukin kode promonya apa? Kak Putri. Kak Putri. Terapkan. Tuh. Dapat kode potongan 12.000. Pakai promo dan menjadi 163.000. Lebih murah ya. Oke, Biawak pemenangnya. Pasti ya. Ini sangat-sangat mantap ya Biawak ya. Oh, enggak, jadi bukan Biawak. Biawak ketiga yang menang adalah Agus Wibowo. Wih, mantap. Kak lebih rekomendasi beli paket bimbel yang CPNS 2003 atau paket combo? Kalau kata saya yang kalau emang fokus ke CPNS ya, lebih ke bimbel CPNS aja. Ya, lebih ke bimbelnya aja, ke bimbel CPNS daripada P3K. Kalau misalkan kamu orang yang udah masuk P3K, terus sekalian pengen nyobain bimbel apa tuh CPNS juga nanti ke depannya, itu mending yang double. Tapi kalau misalkan kalian cuma yang sekarang cuma yang belum daftar P3K, kalian lebih baik beli yang CPNS. Ya, bimbel CPNS yang 175 yang paling bawah. Kamu mulai ini udah 1914. Nah, nih, saya pengen ngejelasin perbedaan yang di sesi 1 dan sesi 2. Untuk sesi 1 itu banyak iklannya, banyak free-nya, banyak ngomongnya saya. Banyak ngelanturin kode promo, banyak banget ngomong-ngomong tentang promo ataupun ngomong tentang edukasi sih aplikasi jadi ASN. Ya, jadi memang waktu untuk si materinya mungkin sekitar 40 menit ataupun 30 menit atau sekitar 50 menitan. Jadi nggak banyak gitu. Jadi emang kalau pengen lebih eksklusif gitu nanti di premium, karena di premium itu kita ada 15 menit untuk Kahoot, terus sisanya nyampe beres materi itu si live kelasnya. Jadi kita nggak mematok, kalau di live premium tuh kita nggak mematok jam. Misalkan di 20.15 belum beres, misalkan di pukul 21 belum beres, kita lanjutin sampai PPT-nya habis atau materinya habis kayak gitu. Kak untuk bimbel ya mulai kapan sih Kak? Ya udah 19.15 ya. Kemarin tuh premium sampai 21.30 kan. Dimulai dari kapan yang premium? Jadi teman-teman yang untuk yang premium, untuk yang di sesi 1 memang dapatnya cuma 30 menit ataupun yang ya sekitar 40 menit, karena pada umumnya, pada aslinya teman-teman yang premium itu cuma mendapatkan 1 kali sesi. Jadi ditambah mendapat 2 sesi yang premium dan free gitu.
Ya, jadi harganya 163 untuk yang memakai kode promo yang ada di sekarang ya, yaitu dengan kode promo Kak Putri. Jadi totalnya dari harga 600 paketnya, terus di diskon, ada diskon utama seharga seharga 175, terus dikurang lagi diskon tambahan 12.000 jadi 163. Gitu. Live yang premium harganya berapa? Mending yang langsung paket komplit aja, yang paket intensif langsung, program intensif yang harganya 175, lebih baik kayak gitu. Materinya ada yang beda nggak Kak antara premium dan free? Ada yang berbeda pastinya. Bang, beda TikTok Live sama Zoom untuk bimbel premiumnya, beda. Untuk yang premium nanti mungkin kalian bisa ngerasain yang premium. Mungkin yang live setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, untuk perbedaan nanti yang live kelas yang premium nanti bakal ada setiap harinya. Kalau misalkan udah Hamin saat Hamin 30 itu biasanya kita 1 bulan terakhir tuh biasanya kita dari Senin sampai Minggu gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Kita lanjut aja ke live kelasnya ya. Untuk premium bisa diakses berapa lama, Kak? Tergantung ya. Kalian bisa beli yang 1 bulan, bisa beli yang 1 tahun. Tapi kalau kata saya, mending yang 175 yang harganya 175 yang 1 tahun itu ditambah kode promo Kak Putri di malam hari ini jadi 163. Jadi langsung aja teman-teman dibeli ya. Oke, yang mau join setelah ujian TPNS nggak apa-apa Kak, boleh kok. Ya 1 tahun ya. Jadi nanti bisa dipakai untuk tahun depannya. Oke, mungkin gitu aja ya. Langsung materi aja udah 19. Sebenarnya masih kurang ya. Sebenarnya sisa 2 menit lagi. Jadi kita mulai 19.20 untuk materinya. Kak, kalau kita beli paket CPNS itu akses 1 tahun dan bisa live kelas. Iya benar-benar bisa. Ya yang penting 1 tahun itu jaraknya. Ya ayo gas Kak Mince. Ya min kacamata. Ya saya lagi pusing aja. Potongan 12.000 gimana caranya dapatnya Kak? Ya dengan masukin kode promo lagi. Jadi nanti masuk kode promo. Ya tadi nanti kita bakal bahas soal pretestnya. Ya tadi mentor ya, bukan saya yang mau bahas, saya cuman MC. Ya benar. Ya dengan kode tersebut. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita akan kembali lagi di akhir acara dan yang di premium juga bakal kembali lagi sama saya dan langsung aja bersama Kak Putri dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Mince buat opening dan juga penjelasannya. Halo semua, malam teman-teman. Oh my goodness, what happened? Maaf, kameranya suka error. Hai teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di kelas ASN. Oke, tadi banyak yang komentar ya untuk bahas pretestnya. Nanti bakalan kita bahas lagi untuk di materi. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, saya mau ngajuin dulu pertanyaan nih. Apa suara saya jelas? Oke, kalau tidak jelas ataupun ada kendala, tolong beritahu ya. Dan juga sebelum saya memberikan share screen, biasanya laptop saya ini agak kentang sekali, teman-teman. Jadi mohon bersabar dan juga kemarin di ratingnya itu banyak yang komen tentang kendala teknis. Sebetulnya sudah saya coba untuk diupdate dan juga untuk perbaikan, tetapi mungkin karena bukan di hostnya, tuh kan videonya jelek. Saya yang jadi hostnya, jadi suka banyak masalah. Dan juga untuk peraturan, maaf nge-lag ya teman-teman. Untuk peraturan di soal ini, nanti teman-teman bisa jawab pretest yang kita ulang lewat kolom komentar. Jadi saya nggak akan bikin polling dulu untuk pretestnya. Dan juga untuk soal yang nanti baru saya akan berikan pollingnya. Jadi teman-teman tolong, ini sekalian hiburan kalau wajah saya jedak-jeduk ya, nggak apa-apa, jangan di TikTok doang. Oke. Nah, teman-teman, karena sekarang kita mau mulai ke pembahasan soal, saya mau ngasih tahu dulu nih, untuk pretestnya saya hanya membahas 3 soal. Kenapa? Karena saya juga membaca saran dan kritik kalian ya, supaya lebih diperbanyak lagi soal difokuskan hari ini, dan juga mungkin seterusnya untuk live class saya, supaya kita bisa membahas lebih banyak soal lainnya, bukan hanya pretest saja. Oke. Oke, teman-teman, sudah munculkah live screen lagi screen sharingnya? Sudah ya. Oke, seperti biasa kita bakal opening dulu tentang materi soal hari ini.
Untuk materi sekarang, kita membahas tentang profesionalisme. Seperti yang bisa teman-teman lihat, profesionalisme yang ada di nomor 5 ini biasanya mengenai tentang pelaksanaan tugas dan juga fungsi kita yang memiliki jabatan sesuai dengan kebutuhan dan juga tugas pokoknya. Sebentar, saya perbesar dulu. Oke, nah teman-teman, untuk selanjutnya, ini saya punya cara cepat menjawab soal yang profesionalisme, tapi sebetulnya bisa digunakan juga uh, untuk materi-materi lainnya, misalkan tentang pelayanan publik, tentang TIK, ataupun hal-hal yang memang dibahas di TKP. Lalu untuk teman-teman bisa lihat di sini ya, ada 7 cara cepat memilih optionnya. Tapi mungkin teman-teman punya caranya tersendiri. Nah, ini yang akan saya kasih tahu. Pertama, kita harus memilih option yang memang berkomitmen mengerjakan pekerjaan kita dengan maksimal. Pastinya kalau misalkan ada jawaban di soal yang mengatakan tentang maksimal atau berusaha lebih, itu bisa jadi jawaban yang tepat. Lalu untuk option kedua, memilih option yang selalu menunjukkan sikap kompeten, proaktif, dan juga sesuai tugas. Seperti yang tadi kan kita memang harus sesuai tugas kita dan juga sesuai dengan jabatannya supaya apa? Supaya kita tidak menyalahi wewenang dan juga tetap pada aturan sebagaimana kita ditugaskan untuk menjadi pegawai pemerintah. Lalu untuk opsi yang ketiga di sini bisa teman-teman lihat bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Pastinya harus dong kita memiliki kompetensi. Lalu untuk yang keempat, memilih option yang ingin selalu belajar dan meningkatkan kompetensi secara maksimal. Untuk selalu belajar ini bukan hanya tentang diri kita, teman-teman, tetapi juga untuk rekan kerja kita. Biasanya untuk profesionalisme juga menyangkut bagaimana kita bisa membantu rekan kita, bisa memberikan kontribusi dan juga pelayanan yang maksimal. Untuk opsi kelima, memilih option yang siap membantu orang lain. Oke, ini seperti yang tadi saya katakan tadi ya. Lalu, untuk opsi yang keenam, memilih option yang selalu sesuai dengan topik yang dibicarakan. Oke, biasanya ini kita baca dulu soalnya. Ini soalnya berhadapan dengan apa? Misalkan ketika kita membahas atasan, lalu pertanyaannya bagaimana sikap Anda sebagai atasan? Nah, pastikan kalian memilih opsi yang memang berkaitan dengan soal tersebut. Jangan sampai hanya memposisikan diri kalian di kehidupan sehari-hari. Ini yang sering saya ingatkan kepada teman-teman saat di live class, supaya jangan hanya melihat diri kalian di kehidupan nyata saja, tetapi posisikan kalian supaya kalian hidup di dalam soal itu. Lalu untuk opsi yang terakhir, memilih opsi yang solusi bijaksana. Biasanya ini yang win-win solution. Maksudnya win-win solution itu ya yang tadi, ketika kita punya masalah ataupun suatu tugas, kita bisa menyelesaikannya dengan maksimal dan juga tidak melalaikan salah satu atau salah duanya, seperti itu. Oke. Sebentar. Nah, teman-teman, untuk soal yang pretest tadi, menurut kalian gimana nih? Apakah ada kendala ataupun masalah saat mengisinya? Supaya kita tahu ya, apa yang kalian hadapi saat mengisi. Oke, ada yang betul 3/5. Terkecohnya kenapa nih, teman-teman? 0/5. Tapi tadi yang saya lihat itu ada yang betul sampai berapa ya, berapa ratus gitu yang pilihannya betul. Oke, untuk kebanyakan kalian mungkin terbatas karena waktu ya, tetapi seperti yang dijelaskan oleh tutor di live class, kita harus memposisikan diri kita untuk menjawab soal itu, bukan hanya mengikuti latihan di live class ini, tapi kita harus terbiasa untuk menjawabnya selama beberapa puluh detik gitu, maksimal tuh 30 detik. Tapi karena untuk soal ASN ini biasanya panjang-panjang, jadi makanya saya memberikan waktu lebih untuk kalian menjawab. Tapi kalian emang tahan terus nih teman-teman supaya bisa lebih cepat. Tidak jeduk terus di kameranya. Soal pretestnya nanti ya. Oke, nanti saya bahas. Oke, teman-teman, untuk supaya kita lebih dekat nih, minggu lalu kan kita absen nih, dari mana asalnya, namanya siapa. Untuk minggu sekarang, saya mau tahu di profesi apa aja yang kalian pilih untuk ASN tahun ini. Jaksa, wih hebat nih jaksa.
Bidan, kebanyakan bidan ya. Oke, Kemenkumham. Wah, hebat-hebat semua. Ini pilihan yang sangat memberikan pekerjaan yang mumpuni dan juga masa depan cerah ya, teman-teman. Pilot bisa jadi ASN ya? Saya juga mau dosen kayak perawat. Kebanyakan perawat dan juga bidan. Oke, semoga keinginan dan harapan teman-teman bisa terkabul tahun ini ya, dan juga semuanya diberikan kelancaran. Supaya kita makin semangat ya. Oke, amin. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan karena laptop saya suka jedak-jeduk, jadi mohon jangan diketawain. Dan juga untuk share screen-nya ketika nanti ada kendala, mohon dimaklumi ya teman-teman, karena ini juga bukan kemauan saya kalau ada jedak-jeduk lagi. Oke, kita mulai untuk pretestnya ya. Seperti yang tadi saya katakan, supaya bisa kalian ingat, untuk pretest ini kita boleh jawab di kolom komentar, tetapi jangan sampai untuk soal selanjutnya yang selain pretest ini kalian jawab di komentar ya, harus pakai polling. PNS apa, Kak? Saya belum ikut PNS karena saya sibuk membenahi diri dulu. Oke. Kalian tahu saya nggak bisa live tiap hari teman-teman, tapi kalau mau lihat wajah saya yang suka jedak-jeduk ini, kalian boleh ikut di hari Jumat ya untuk tes P3K. Oke teman-teman, silakan dibaca soalnya ya. Bismillah, semoga lancar ini ya slideshow-nya. Ini soal yang tadi ya. C. Oke. Saya bukannya nggak pernah, saya pernah daftar CPNS, saya juga pernah belajar soal-soalnya, tetapi karena waktu itu saya masih kuliah, jadi saya memutuskan, oh ya udah mungkin tahun-tahun selanjutnya seperti itu. Iya, nanti pakai poll ya. Oke, sudah betul ya teman-teman, banyak yang C, tadi nih, meminta A untuk sadar. Oke, kita klik jawaban yang tepatnya. Nah, lihat nih teman-teman, sudah betul tadi untuk jawab yang C, poinnya adalah 5. Kita baca dulu nih jawabannya. Tegas menolak dan mengatakan akan melaporkan A jika tetap memaksa. Pastinya kita udah punya kisi-kisi dong di sini, poinnya tegas menolak karena memposisikan diri Anda untuk menolak yang salah dan juga memberikan penegasan untuk melaporkan tindakan A. Nah, teman-teman, sekali lagi, kalaupun misal kita ada di posisi ini, tetapi teman kita memaksa nih supaya kita melenceng ataupun melakukan persekongkolan, kalian pastinya harus menolak dong. Tapi kalau untuk penegasan melaporkan, saya yakin kalian mungkin masih ada ragu. Tapi jangan sampai kalian ragu memilih untuk opsi ini ya. Jangan hanya memikirkan, kalau di kehidupan nyata gue takut banget nih ngelaporin gitu. Kayak gitu. Siapa Faris? Lalu tadi ada yang jawab E. Meminta A untuk sadar bahwa ini yang salah. Oke, untuk yang E ini sebetulnya tidak salah teman-teman, namun saja kurang tepat untuk dijadikan jawaban yang benar karena kata-kata saja tidak cukup, kita harus ada action nih. Kan suka ada nih, NATO, no action, to only. Nah ini jawaban yang E. Kayak gitu. Lalu ini ada yang jawab A, why A? Menandatanganinya asal yang bertanggung jawab penuh jika terjadi masalah. Oke, untuk A pastinya bukan jawaban yang benar dong, teman-teman tahu ya. Lalu kenapa sih saya sering nih lihat orang-orang di kantor atau di perusahaan gitu mau nih bersekongkol gitu, udah nggak apa-apa, bukan gue dalangnya atau bukan otak gue gitu. Tapi jangan sampai nih teman-teman kalian punya sifat yang kurang baik seperti ini lalu dijadikan jawaban nggak apa-apa orang sesuai dengan kehidupan gue gitu. Jangan ya teman-teman. Kalau B, oke, B, bertanya siapa yang memberikan perintah dan apa alasan dibalik hal ini. Nah teman-teman bisa lihat ini ya. A tidak banyak bicara dan meminta agar cepat-cepat mendatanginya. Si A ini jabatannya adalah asisten kepala, berarti kan ada atasannya lagi. Jadi wajar dong kalau misalkan Anda yang dimintai tanda tangan ini bertanya siapa yang memberikan gitu. Tapi ya bisa jadi itu emang perbuatan si A ataupun emang perbuatan kepalanya gitu. Cuma ya kalau ditanyain pasti mana ada sih maling mau ngaku gitu kan.
Oke, kenapa poinnya gimana? Dapat 3. Oke, untuk yang D, mengancam akan melaporkan A karena melibatkan saya dalam hal ini. Nah, sebetulnya untuk D ini juga sama aja kayak kata-kata doang, cuma di sini ada penegasan nih, kita mau mengancam dia supaya melaporkan perbuatannya ke atasan. Kalau untuk E mah cuma minta sadar doang, kayak gini misalkan teman-teman, saya bukan berkata buruk ya. Ada nih teman kita yang mabuk gitu. Ngapain sih kamu mabuk-mabukan, nanti kamu gitu. Nah, itu kan suatu pemberitahuan bahwa hal itu salah gitu. Tapi kalau yang D misalkan, kamu kalau mabuk-mabukan nanti saya laporin nih ke orang tua kamu. Nah, itu kan baru kita menyangkut orang lain supaya orang itu ada rasa takutnya kayak gitu. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Jangan dikit-dikit lapor. Ya emang jangan dikit-dikit lapor, nanti dibilangnya baperan nih, dasar tukang ngadu. Tapi kan sekali lagi kalian harus posisikan diri kalian di soal ini. Hiduplah dalam soal, teman-teman, ketika kalian menghadapi pertanyaan. Emang cepu banget nih orang yang kayak gini. Tapi ya sekali lagi kita harus jujur ya. Itu kuncinya. Oke. Nah, silakan teman-teman dijawab ya. Untuk pretest boleh dijawab di kolom komentar. Nanti soal yang baru jawab polling. Oke, A, kebanyakan A ya, nggak ada yang memilih yang lain nih. Betul gitu, A? Yakin nih, A. Ada yang C, membantunya sebisanya. Oke, silakan saya beri waktu yang banyak, teman-teman. Santai aja, kita mau kelas free ya. Oke, stop ya, teman-teman. Saya beri pollingnya sekarang. Polling lagi jawabannya. Nah, bagus nih kalau pakai Wakoma pemindahannya. Slideshow-nya nggak bermasalah, semoga sih lancar. Oke, nih teman-teman untuk yang jawab A, selamat kalian mendapatkan poin 5. Kita jawab dulu, baca dulu pertanyaannya. Menerima permintaannya sebagai bentuk bantuan dan profesional. Ya, di sini udah ada jawaban jelas ya, profesionalitas, apalagi jika soalnya menyangkut dengan materi profesionalisme. Alasannya, karena mau membantu tanpa pamrih dan juga tetap pada prinsip demi menjaga loyalitas dan hubungan yang baik. Pastinya teman-teman tahu dong loyalitas itu apa, kesetiaan ya. Tapi mungkin untuk di dunia kerja yang nyata, loyalitas itu sulit didapat, apalagi kalau misalnya ada teman yang selalu minta bantuan. Tapi sekali lagi nih teman-teman, bisa dibaca soalnya, ia dengan sopan meminta Anda menemaninya karena rekan timnya sedang sakit. Nah, di sini tuh sebagai contoh supaya apa kita bisa meminta pertolongan dengan baik dan juga tetap membina hubungan jejaring kerja yang baik pula. Jadi emang jawaban A itu yang paling pol gitu. Lalu tadi ada yang jawab C, membantunya sebisanya karena bukan tugas utama saya. Oke, untuk jawaban C itu sebetulnya nggak salah, tetapi ya kurang benar juga sih kalau dijadiin jawaban yang seperti ini. Kenapa? Karena di sini terkesan mau nggak mau gitu ngebantunya atau lebih karena terpaksa. Misalkan nih kalian pasti pernah di posisi contoh deh kayak di tempat kerja gitu. Kamu mau nggak bantuin saya ngerjain laporan? Soalnya saya ada acara gini-gini gitu. Oh ya udah sok gitu. Sok lagi sok banget ya kayak orang Sunda. Sorry. Ya udah gitu mana gitu. Tapi kan gimana ya teman-teman? Kita emang harus jangan memposisikan diri kita di kehidupan kerja yang biasanya gitu. Emang kadang kita nggak mau ngebantuin teman kita, tapi ya sebisa mungkin mah kerjakan dengan maksimal ya. Supaya apa? Ya tetap profesional dan juga kita bisa memberikan kontribusi bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk teman-teman kita. Oke, tugas utama kita. Oke, lalu gimana dengan tugas utama kita? Untuk di soal ini nggak dijelasin teman-teman tugas utamanya si rekan yang minta si rekan yang menerima gimana sih? Rekan yang dimintai bantuan ini apa? Jawabannya juga nggak menyangkut dengan tugas utamanya, hanya mempersoalkan orang yang meminta bantuan tersebut. Oke, lanjut ya. Oke, ini soal terakhir dari pretest, karena saya hanya ambil 3 ya, soalnya tadi di pretest ada 5. Kenapa bukan? Oke, udah lewat.
Silakan teman-teman. Wah, B ini memborbardir sekali nih, B. Gak ada yang mau gitu. D. Maksa banget. Oke, B. Stop ya, teman-teman. Lihat jawaban yang betulnya. Iya, betul nih, B. Ih, teman-teman pinter deh. Apa soalnya terlalu mudah? Coba menurut kalian ini tuh terlalu mudah atau gimana nih? Kok kurang terkecoh ini ya? Mudah. Soalnya waktu pas hari Jumat saya ngajar P3K, banyak yang salah jawab. Easy. Ya, easy for ASN of course ya. Mudah banget ya. Karena sengaja biasanya untuk di jawaban ini ada kisi-kisinya, teman-teman. Iya, harus teliti ya. Oke, untuk jawaban B, alasannya menerima sanksi sesuai aturan karena memang kesalahan saya dan akan dijadikan pelajaran. Pastinya dong, seperti yang tadi kita jelaskan, untuk cara cepat menjawabnya itu untuk selalu mengembangkan diri dan belajar, dan juga menyelesaikan tugas sesuai dengan fungsi dan juga jabatannya. Kayak gitu. Kisi-kisinya tadi, kenapa kalian telat muncul? Tadi udah dibahas. Orang Sunda, iya betul, saya orang Bandung. Oke. Tadi ada yang jawab selain B nggak? Kayaknya nggak ada ya. Oke. Sebentar, teman-teman mohon maaf kalau misalkan saya baca komentarnya bukan karena saya salah fokus, tetapi saya juga harus tahu supaya takutnya suara saya nggak jelas dan saya malah fokus ke soal gitu ya. Oke, untuk soal selanjutnya, kita ke soal yang baru ya. Nah, jangan dijawab, ingat teman-teman peraturannya, do not answer it on the chat, oke? Oke, saya beri waktu kalian sekitar 20-30 detik, lalu nanti saya berikan pollingnya. Ada 5 soal, kenapa nggak dibahas semua? Ya, soalnya karena waktu kita terbatas ya, takutnya terlalu fokus di pretest. Di pretestnya udah gampang kok, banyak yang jawab. Oh my goodness, teman-teman jangan jawab di kolom komentar. Kan saya berikan kalian waktu dulu. Ini pollingnya mau saya buka. Jangan nggak sabaran gitu dong. Ini memperlihatkan nih SDM kalian ketika nanti pas ngisi soalnya. Kenapa jangan jawab di situ, teman-teman? Ini saya sabar dong. Nanti kalau saya ngasihin pollingnya cepet, jangan cepet-cepet dong. Terus nanti pas penilaian, pollingnya terlalu cepet. Suka ngakak kalau baca rating kalian. Saya nggak bisa matikan kolom komentar, teman-teman, karena takutnya ada kendala, nanti saya nggak bisa tahu. Oke, saya end pollnya ya. Soal P3K sama PNS itu hampir sama, cuma yang membedakan adalah istilahnya, teman-teman. Kalau untuk khusus P3K, materi besarnya ada integritas, kerjasama, dan juga sosiokultural. Nah, itu juga termasuk dalam profesionalisme, pelayanan publik, anti-radikalisme, dan lain-lain. Oke. Saya share pollingnya. Oke, kebanyakan ada yang A dan juga B. Ini ada yang hampir menjawab semua jawaban nih, A, B, C, D, E. Oke, pastinya ini menolak dengan halus dong jawabannya. Masa kita mau menolak dengan tegas? Enggak selalu menolak dengan tegas itu jawaban yang betul. Kenapa? Karena di sini kalian harus hati-hati nih baca soalnya, teman-teman. Ketua RT ini memasukkan uang saku, tapi kan uang sakunya bukan untuk gratifikasi atau korupsi ya, bukan, tetapi ini sebagai niat baik aja. Realnya tetap deh, pasti dong. Oke, kita kembalikan untuk ke pembahasannya. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Karena menolak dengan hormat, ini juga sebagai bentuk menghargai nih ya teman-teman. Ketika kita diberikan niat baik oleh orang lain, ya pastinya kita harus menerima dong. Tetapi untuk kategori pegawai pemerintah ini kan kita suka ada larangan, dilarang menerima imbalan. Nah,
harusnya kalian juga menerapkan ini di kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya tidak ada rasa pamrih dan ditakutkan ini ke bawah sampai ke dunia kerja nih. Jadi kalian kalau ada yang ngasih itu ya udah nggak apa-apa tuh, niat baik emang niat baik, tapi nggak selalu baik juga. Kalau Ibu RT yang kasih gimana? Oke, ya jangan juga. Tadi ada yang jawab B. Untuk jawaban B, kalian masih untung loh. Kenapa? Karena nilainya 4, cuma beda 1 poin sama yang B. Karena menolak dan meminta agar uangnya dipakai tambahan perbaikan jika ada kerusakan air. Tapi masalahnya kan, kalau dipakai tambahan perbaikan air, emang berapa sih uangnya? Kalau dikasih 20.000, buat apa beli selotip gitu? Tapi nggak apa-apa teman-teman. Soalnya ini minimal gitu. Jawaban yang kecil itu ya poinnya 3 gitu, jangan sampai 2 atau 1. Kenapa? Karena khawatir nanti nilai kalian untuk yang tes TKP ini kurang, apalagi ketika kalian ada kendala di tes lainnya kayak bahasa Inggris atau matematika seperti itu. Jadi usahakan untuk TKP itu benar-benar. Kenapa? Karena emang soalnya gampang dan kisi-kisinya selalu tertera di soal dan jawaban. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Ada biasanya untuk ASN, ada tes bahasa Inggris. Oke. Oke, ingat ya, jangan jawab di kolom komentar. Kalau jawab di situ nanti saya kick. Gak ada yang bohong. Oke, silakan dibaca ya. Saya munculin, kenapa sih Bagas? Bagas nakal ya. Stop, saya pollingnya ini kasihin sekarang nih. Tolong jangan dijawab di sana, teman-teman. Kan ini ngerjain soalnya kita harus berintegritas karena harus profesional dong. Masa sih? Salah. Sebentar. Real launch poll. Oke. Sabar ya. Nah, mana pollnya? Oke, silakan. Biar beda. Oke, stop ya. Jangan bilang nanti saya kecepatan. Soalnya saya gugup nih, ini cepet-cepetan juga main di kolom komentar. Calon PNS lagi, jangan sampai kamu jawab di chat terus ya, nanti saya keluarin. Oke, stop ya. Oke, untuk jawaban terbanyaknya ada di D dan juga C untuk yang keduanya. Nah, teman-teman, kita lihat untuk pembahasannya. Oke. Untuk jawaban yang D tadi, bekerja dengan totalitas demi kelancaran acara amal dan juga memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perusahaan dan penerimanya. Pastinya ini udah jelas dong, udah ada kata totalitas yang berarti kita bekerja dengan maksimal. Karena di sini juga kita bukan hanya berkontribusi untuk perusahaan, tetapi juga untuk penerimanya, yang berarti kita emang bisa profesionalitas, bukan hanya caper. Kok caper? Bukan hanya bekerja untuk perusahaan, tetapi juga untuk yang menerimanya. Lalu tadi yang kedua terbanyak itu C. Kok C ya? Padahal C nilainya 1. Karena masih pegawai baru, saya akan mengikuti instruksi dari senior atau atasan saja. Nah, ini tuh pilihan C biasanya emang sifatnya di kehidupan sehari-hari nih. Pas kerja juga mungkin kebiasaan dibawa-bawa. Jadi ya udah saya emang nggak apa-apa, orang masih pegawai baru. Tapi ingat ya teman-teman, ketika bekerja di dunia apapun itu, mau jadi ASN, BUMN, swasta, kalian harus punya inisiatif untuk berkembang, untuk bisa belajar sendiri, dan jangan sampai hanya mengandalkan orang lain. Oke, fokus ya ke soalnya, karena kalau kalian pakai handphone kan pasti yang dilihat kolom komentar, nggak bisa dua-duanya di share screen ataupun komentarnya, oke? Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sampai jam 8 ya teman-teman, makanya kalian fokus jawab nih. Hai Alisa, kemarin hari Jumat ada ya. Halo, silakan dibaca teman-teman. Saya berikan pollingnya sekitar 10 detik lagi.
Pegawai baru emang tahu SOP. Teman-teman, kalau kalian ada acara itu pasti ada briefing dong. Gak usah selalu SOP. SOP kan tentang tugas pokok dan fungsi. Ya walaupun di kegiatan amal ada tupoksi dan juga SOP-nya, kalian pasti tahu dong pas briefing itu ngapain aja, makanya harus inisiatif tanya. Oke, pollingnya silakan ya. Bentar. Oke, saya end pollingnya. Kebanyakan jawab yang E. Betul ya yang E, kenapa? Karena ya emang itu mah data rahasia perusahaan kan, kita nggak bisa asal bagi sekalipun itu emang bestie kita, apalagi saudara. Nah, ini juga pelajaran teman-teman buat kita supaya kita bisa tegas menolak baik itu di kehidupan sehari-hari ataupun di dunia kerja ketika orang lain minta bantuan tetapi untuk hal yang salah. Jangan sampai kalian terkecoh gitu. Oh nggak apa-apa, dia kan teman dekat atau saudara. Ah jangan deh teman-teman ya. Biasanya kalau lagi susah suka gini, suka ngaku-ngaku saudara tuh mereka. Share screen-nya lambat. Oke, kita soal selanjutnya ya. Kita lihat untuk polling yang kedua, paling banyak berapa? B. Oke, untuk polling terbanyak kedua adalah B. Nggak apa-apa nilainya 4, masih bagus kok. Karena setidaknya agar ia belajar sendiri dan tidak mengandalkan Anda. Tapi kan ya, namanya rahasia, sekalipun kita ngasih kisi-kisi juga nggak selalu tepat ya, takutnya nanti dia terpancing ataupun pengen lebih gitu. Jadi kenapa poin E itu lebih baik dari yang B ya? Karena ini perbandingannya, kita berprinsip dan juga punya integritas di sini. Oke, silahkan baca. Oke, saya buka sekarang ya. Kalau nge-lag itu mungkin sinyal kalian teman-teman karena di saya sinyalnya udah full. Jangan jawab di situ dong, kasihan yang udah baca ya, nanti malah terkecoh lagi kalian jawab B, tadinya dia mau D gitu kan. Iya, jawabnya di polling ya, supaya adil. Biasa kan dong, karena kita mau jadi pegawai pemerintah harus punya prinsip dan juga komitmen ya. Oke, ada sekitar, sudah hampir 450 yang jawab. Oke, saya tutup ya. Jujur li pas jadi sekretaris kejadian. Oke, kita lihat jawaban yang paling banyak dipilih yaitu B dan opsi kedua yang paling banyak adalah A. Kita lihat selanjutnya pembahasannya bagaimana. Oke, untuk poin B betul teman-teman. Mengatakan bahwa saya tidak punya hak membagi nomor atasan dan menyampaikan pesannya segera jika memang mendesak. Nah, ini harus diperhatikan nih, apalagi ini kan mungkin bisa terjadi di dunia nyata ya. Kenapa? Karena suka ada nih orang yang ngaku-ngaku, apalagi ngaku saudara dekat. Tapi masuk akal nggak sih kalau misalkan dia sepupunya, apalagi sepupu atasan, tapi nggak punya nomor saudaranya gitu. Bisa jadi sih, tapi apakah nggak tahu itu infonya gitu? Kan dia bisa tanya ke saudaranya yang lain kah atau gimana? Ini kan mencurigakan ya. Tapi kalau
Kita nanya apa betul ibu sepupunya, buktinya apa gitu. Kan kurang elok juga dilakukan. Karena khawatirnya bisa menyinggung gitu kalau misalkan dia benar-benar sepupunya. Tetapi ya karena soal ini sudah cukup mencurigakan, maka kita harus jawab, kita nggak punya hak untuk memberikan nomor atasan, apalagi itu nomor pribadi. Dan juga jangan sampai terkecoh hanya karena dia ngaku sepupu, terus kita percaya. Kita harus skeptis nih, teman-teman harus hafal skeptis itu apa. Jangan mudah percaya. Dan juga kita harus berpikir kritis di setiap keadaan. Oke, tadi untuk jawaban kedua terbanyak juga ada di poin A. Poin A apa nih? Meminta tamu tersebut menunggu jika mendesak dan harus bertemu langsung. Oke, emang ini opsi yang paling realistis ya, kita meminta tamu untuk menunggu, apalagi ketika memang ia berkenan untuk meminta nomor atasan. Kita paling cuma bisa meminta tamu atau kliennya menunggu dan juga minta sampai bosnya datang. Oke, soal selanjutnya. Nah, nih teman-teman nih biasanya terjadi di kehidupan kita nih. Saya bukannya nggak mau matikan kolom komentar teman-teman, tapi saya juga harus responsif ya, takutnya terjadi gangguan. Jadi mohon kita sekondusif mungkin. Oke. Siap nih, saya kasih polling. Coba jawab siapa yang sudah selesai itu bacanya. Oke, siap ya. Jangan sampai ada yang jawab di kolom komentar nih. Kalau jawab di kolom berarti caper nih orangnya nih. Suka pencitraan. Tuh kan, aduh Mas Agus Wibowo. Mana salah lagi jawab sih. Oke, saya suka confidence-nya. Oke, teman-teman. Sudah ya, supaya kita terbiasa jawab cepat. Bukan karena saya mau cepat-cepat, tapi karena kalian mau tes, jadi kalian harus terbiasa. Oke, kita lihat. Jawaban yang paling banyak dipilih adalah opsi yang D, dan juga kedua terbanyak A. Kita lihat pembahasannya, teman-teman. Untuk opsi yang D, mengatakan kabarnya masih simpang siur dan tidak punya kapasitas menjawab hal tersebut. Iya dong, pastinya kita harus diem ya kalau ada yang tanyain gosip, apalagi itu cuma kabar burung, kabar yang nggak pasti. Tapi kan ya namanya manusia biasa kan, kita pasti juga mau ikut bergosip. Cuma jangan ya teman-teman, jangan sampai kalian memposisikan kalian di kehidupan ini dan juga menerapkannya di soal juga. Itu makanya kita harus berhati-hati dalam menjaga ucapan dan perilaku, apalagi ketika menjadi pegawai pemerintah ini kita suka diawasi nih, ada kode etiknya, kalian harus menjaga kode etik dan perilaku. Lalu tadi poin kedua terbanyak mana ya, ada di poin A, padahal poin A nilainya 3 nih. Kita lihat pembahasannya gimana. Mengalihkan pembicaraan pada hal lain atau pekerjaan. Oke, ini boleh banget nih dilakuin. Tapi sayangnya di sini ada kekurangan. Kenapa? Karena mengalihkan pembicaraan akan terlihat jelas bahwa Anda mencoba menutupi sesuatu atau membuatnya curiga. Harusnya mengalihkan pembicaraan itu jangan langsung, kerjaan kamu gimana? Nah, itu kan kelihatan banget ya untuk menghindari pembicaraan. Makanya kita harus bisa menyesuaikan kondisi juga bagaimana kita menghindari pertanyaan tetapi dengan cara yang tepat. Oke. Mungkin kita akan bahas satu soal lagi karena waktu kita terbatas hanya 1 jam dan bukannya saya tidak mau memberi banyak soal, tetapi karena biasa ya teman-teman waktunya 1 jadi kalian harus maklum. Silahkan baca ya, jangan membuli Agus, kita harus menerapkan prinsip yang baik teman-teman, baik di kolom komentar ataupun di pekerjaan, oke? Stop blaming Agus. Silahkan baca ya. Oke, pollingnya saya mulai teman-teman. Bentar.
Stop ya, karena sudah lebih dari 20 detik. Oke, yang paling banyak menjawab itu adalah poin B dan juga kedua D. Kita lihat pembahasannya. Poin B, betul, poinnya 5, karena sigap bertindak dan juga berani demi mengatakan yang sebenarnya dan tidak asal menuduh. Kalaupun kita bestie banget nih sama teman kita ini, tapi dia ngelakuin hal yang salah, ya jangan dilindungi dong, sama aja itu bersekongkol dalam keburukan. Apalagi kan bersekongkol memiliki konotasi yang negatif. Lalu untuk opsi yang kedua ini paling banyak dijawab D. Kita lihat yang D. Poinnya 2 nih, kenapa enggak C? Padahal poin D kecil nih. Oke. Apa jawabannya tadi ya? Menanyakan pada rekan saya tersebut apakah ia mencuri atau tidak untuk tahu kejujurannya. Ya sama, ini kayak yang opsi tadi yang minta tanda tangan, emang ada maling mau ngaku? Enggak kan, kecuali dia ya udah terdesak, udah dihakimi baru dia mau ngaku gitu. Kalaupun kita menanyakannya ya kasih buktinya dong. Ini juga bisa diterapkan di kehidupan nyata teman-teman, supaya ketika kita memiliki masalah seperti ini, kita nggak hanya menanyakan tetapi juga memberikan bukti, karena takutnya teman kita ini malah kayak lu menuduh doang gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, karena jam kita kritis banget nih, udah mendekati akhir, jadi saya stop sharing sekarang ya. Saya masih pengen ngasih soal, apa masih ada? Ya, mohon isi. Udah, kakak Anunya udah suruh ngisi form penilaian. Ya, saya hampir selesai. Nah, teman-teman, untuk soal kali ini gampang ya, karena ini soal di live class kedua kita, dan juga tuh kan jedak jeduk. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh saya jawab satu atau dua, dan juga boleh requestnya, misalkan kalau minggu depan mau belajar tentang apa gitu yang ada di TKP. Terus, sebentar ini kolom komentarnya cepat banget, saya susah ngisi. Radikalisme, oke. Minggu depan kita tentang radikalisme ya, gampang teman-teman. Radikalisme biasanya berkaitan dengan sosial dan juga agama, biasanya gitu. Nah, senang banget hari ini muridnya banyak ya. Dan juga mohon maaf karena video saya jedak-jeduk gitu. Ya Allah. Semoga ilmu hari ini bermanfaat, dan juga mohon maaf apabila saya banyak ketawanya dan juga ada kekurangannya. Semoga kalian bahagia selalu dan juga bisa dipermudah. Terima kasih ya.